warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Koni. Kita jumpa di perdana ini, kita akan membicarakan tentang customer relationship management. Apa itu? Ini sangat menarik sekali karena apa? Intinya customer relation management ini adalah, garis bawahin dulu, jangan dipikirkan bahwa customer relationship management ini adalah akan berat nih materinya. Enggak. Jadi katakan bahwa materi CRM ini adalah mengenai pelayanan. Kalau udah ngomong pelayanan berarti hubungan antara customer dengan buyer, atau customer dengan pengusaha, atau customer dengan pengusaha itu mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu harus di-manage, harus di-maintain, kemudian harus dikelola. Jadi apa intinya adalah jangan terlalu ribet, kita pikirkan bahwa ini adalah pelajaran atau teori tentang pelayanan, yaitu pelayanan dengan customer atau pelanggan kita. Oke. Kita akan membicarakan apa itu CRM atau customer relationship, teman-teman, ya. Customer tentu saja itu ada pelanggan. Kenapa kita katakan itu pelanggan? Berarti bukan hanya orang atau seseorang yang pernah membeli atau menjadi konsumen kita sekali pembelian, tapi kita berharap bahwa mereka akan melakukan pengulangan untuk melakukan datang lagi ke toko kita, atau datang lagi ke usaha kita, datang lagi ke perusahaan kita. Jadi dia berulang, makanya disebut dengan pelanggan atau customer. Relationship yaitu hubungan, dalam hal ini adalah bentuk komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual, antara konsumen dan pengusaha, antara dua orang atau lebih yang ada hubungannya dengan jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian manajemen, itu kata terakhir ini arti pengelolaan secara luas tanpa perlu menjabarkan, ya teman-teman, detail bagaimana mengelola usahanya. Jadi definisinya di atas adalah digabungkan menjadi pengelolaan hubungan konsumen. Ya, ini sangat penting. Nah, seperti yang Bu Koni katakan tadi, bahwa kenapa ini menjadikan pelayanan nomor satu, konsumen itu akan melihat, ya, siapa penjual, apa yang dijual, kemudian apa jasa yang akan ditawarkan. Itu adalah nomor satu. Selain produk adalah pelayanan, karena kita ngomong tentang pelanggan. Kalau kita sekali ngomong saja kita tentang produk saja, by the way, mungkin dia akan melakukan transaksi penjualan hanya sekali selesai. Tapi kita ngomong dengan pelanggan. Jadi kalau dengan pelanggan, apa yang membuat mereka datang lagi selain produk? Service, ya, pelayanan itu sangat penting sekali. Karena di sini hati-hati yang namanya dengan service, yang kemudian namanya pelayanan, jangan sampai membuat kecewa dengan kepada konsumen atau pelanggan. Satu, pelanggan kecewa itu bisa mengatakan ke 3, 7 atau bahkan ke 10 orang, ya nggak sih? Tapi konsumen kalau yang namanya sudah puas, dia mungkin hanya mengatakan kepada 2 atau 3 orang, ya nggak sih? Kalau kita merasakan kecewa terhadap satu toko atau terhadap satu produk, pasti kita ngomong ke teman-teman kita bisa 3, 7 atau lebih, atau 10 orang. Karena apa? Hati-hati dengan produk ini, karena kita supaya mereka nggak akan kecewa seperti yang kita alamin, ya kan? Tapi kalau produk ini oke, kadang kita lupa. Kalau nggak ditanyain, kalau nggak ada orang yang menyinggung masalah produk tersebut, kita nggak akan ngomong, kan? Tapi kalau yang namanya sudah kecewa, hati-hati guys. Jadi bisa mereka mengatakan langsung detik itu. Kalau udah kecewa, dia akan apalagi sudah ngomong di grup, berapa orang grupnya, di grup di-share lagi ke grup yang lain, berapa lagi yang akan mereka mendengarkan kekecewaan satu pelanggan. Dia nggak akan jadi pelanggan dong, karena dia akan kecewa, dia nggak akan datang lagi. Tapi kalau orang sudah merasakan bahwa itu oke, produk oke, pelayanan oke. Contoh, suatu saat kita datang ke suatu misalnya ke gerai, ya, sebuah gerai kita mau isi ulang, atau ke gerai kita melakukan klaim suatu, atau XL kah, atau simpatika, atau apakah
contoh. Itu seperti itu kita melakukan di sana. Tapi kalau yang memberikan pelayanan itu orangnya tidak komunikatif, jutek, penampilan sudah nggak oke, please deh, apa yang akan kita pikirkan? Ilfil. Kalau sudah ilfil, padahal kita sudah mau komplain, kita ketemu CS yang bikin ilfil, sudahlah, bakalan kita akan tutup nomornya. Tapi kalau kita mendapatkan pelayanan yang oke, kemudian komunikatif, kemudian dia membuat kita itu merasa bahwa kita nggak berasa komplain, tapi berasa kita curhat, beda ya. Jadi komplain itu bisa mendatangkan emosi, meskipun curhat juga akan mendatangkan emosi, tapi beda ya, karena kalau curhat masih bisa dikendalikan, tapi kalau emosi terkadang susah atau sulit dikendalikan, gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas untuk mengenai mengelola hubungan dengan customer. Kemudian apa itu CRM atau Customer Relationship Management? Adalah strategi bisnis inti yang memadukan proses dan fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita sudah ngomong jual beli, kita sudah ngomong dengan konsumen, pasti kita akan ngomong profit dong ya. Oke. Kemudian CRM didasarkan pada data pelanggan berkualitas dan dimungkinkan dengan adanya teknologi informasi. Ya, ini dikutip dari bukunya Francis Battle, Customer Relationship Management tahun 2007. Dan apalagi nih yang bisa diartikan dengan CRM, yaitu sebuah istilah industri TI atau teknologi informasi untuk metodologi, strategi, perangkat lunak atau software, dan atau aplikasi berbasis web lainnya. Ini sekarang kita jumpai banyak sekali ya, perusahaan-perusahaan atau jasa yang menawarkan untuk membuat atau mengelola hubungan dengan customer, banyak sekarang, baik di e-commerce, kemudian mengelola hubungan dalam suatu perusahaan, masuk dalam SOP dan sebagainya. Kemudian bisa diartikan lagi yaitu sebagai berikut: usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan untuk tidak lari ke pesaingnya. Ya, ini tadi kita harus mengutamakan apa sih selain produk, pelayanan. Kadang produknya biasa aja loh, tapi kenapa kita harus mesti balik lagi ke perusahaan atau ke toko atau ke warung tersebut? Karena apa? Pelayanan ya. Kemudian dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staff sales dan marketing, atau CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Berarti teman-teman, di sini maintenance juga sangat penting. Karena apa? Sekarang ini banyak kita jumpai setelah kita melakukan pembelian, baik di e-commerce, baik itu kita secara online, baik kita secara toko ke offline, itu kalau kita diperhatikan dengan cara memberikan salah satu contoh, kalau dulu orang memaintain atau mengharapkan pelanggan datang lagi ada memberikan kartu nama, ya enggak sih? Tapi enggak begitu juga. Dulu orang menyebar kartu lama untuk sekarang ini sudah mubazir. Kenapa? Belum tentu dibaca, belum tentu disimpan, menuhin dompet, menuhin tempat yang lainnya. Dulu yang namanya bukannya waktu menjadi seorang marketing yang namanya mengumpulkan kartu nama, Masya Allah, itu bisa kita beralbum-album. Dan itu susah sekali untuk mencarinya. Beda dengan sekarang karena ada teknologi informasi, karena ada media sosial. Kita tinggal save kontak tersebut ke dalam Android kita, atau ke dalam PC kita, atau ke dalam ke jaringan internet kita atau website kita. Jadi nggak kayak dulu untuk kita memberikan brosur, memberikan kartu nama. Sekarang itu mubazir, tapi kita memberikan pelayanan ya. Contoh, kemungkinan suatu saat kalau kita sudah menghadapi
customer sekarang juga pinter. Karena apa? Selain aku dapat produk, aku dapat apa aja sih dari apa yang aku beli, kan gitu. Yaitu selain pelayanan, maintenance, kemudian jangan lupa meskipun itu hanya say hello, kemudian hanya mengatakan selamat ulang tahun, kemudian bisa jadi kita memberikan share lagi produk-produk baru kita yang mungkin akan dibutuhkan oleh customer kita, itu sangat penting. Itulah namanya maintenance. Dan maintenance itu bisa dari email, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat mungkin Instagram, bisa juga suatu saat kita melakukan yang namanya promo, supaya kalau pandemi ini kemungkinan sudah tidak ada ya yang namanya oh ya, ingat nggak waktu kemarin kejadian McD, orang siapa sih yang nggak tahu McD? Itu salah hebatnya itu McD itu adalah dia merekrut sebuah grup band yang notabene nggak anak-anak, nggak remaja, nggak emak-emak, semua sangat gemar sekali dengan yang namanya BTS. Mereka melakukan suatu terobosan, kemudian mereka kerjasama dengan BTS, dan apa yang kita beli sebenarnya barangnya sama, teman-teman. Dan itu hanya dikemas dengan promo yang luar biasa, kemudian dikemas dengan foto mereka, dikemas dengan packaging yang berbeda. Apa hasilnya? Luar biasa sekali ya, sangat luar biasa. Itu ide itu cuman mereka merekrut. Nah, itu salah satu maintenance kepada customer yang tadinya customer itu sudah jelek ya, mungkin sudah, karena apa, kita bisa mendapatkan ayam yang dibungkus dengan tepung ala McD, ala KFC, ala yang namanya kita bilang ala KFC atau ala McD, itu sekarang sudah dijual di tenan-tenan atau di warung-warung atau di gerobak-gerobak yang kita ketemui di jalan, dan itu tidak kalah nggak enak, tapi tetap enak ya, tetap enaknya. Kadang kita udah itu murah dan gampang mendapatkannya. Nah, dari situlah berarti kan pesaing-pesaing yang dari kelasnya, meskipun mereka tetap punya segmentasi, McD masih punya segmentasi luar biasa sekali, sehingga dia merekrut sebuah BTS yang sekarang ini lagi digandrungin oleh semua, oleh semua media, semua konsumen, semua kalangan, dan tidak ada segmentasi ya grup band itu. Masya Allah. Jadi dalam waktu berapa hari saja itu mengalami omset yang sangat luar biasa. Itu cuma ide seperti itu maintenance yang tidak harus kita say hello, tidak harus kita sebar pamflet atau kita sebar share untuk produk-produk baru, hanya menampilkan satu yang defense yang luar biasa, yaitu dengan kerjasama dengan BTS ya. Itu salah satu contohnya untuk pelayanan atau maintenance. Kemudian apa sih manfaatnya pengelolaan hubungan dengan pelanggan tersebut ya, yaitu satu, menjaga pelanggan yang sudah ada ya. Kita sudah punya pelanggan, jangan lupa kita abaikan, tapi kita harus tetap safe ya. Di perkuliahan yang sebelumnya Bu Koni selalu mengatakan, dimanapun lu berada, dimanapun Anda itu bekerja, terutama bekerja dimanapun Anda belajar, jangan lupa save kontak orang-orang yang sebagai key person, orang-orang yang suatu saat orang yang pintar, orang yang mungkin sukses, itu kita harus save, atau konsumen siapapun ya, itu harus kita save. Kemudian jangan lupa suatu saat setelah kita mencatatnya, kemudian dalam arti sekarang udah nggak perlu mencatat kan, tapi paling tidak kita mencatat dalam daftar customer. Setelah kita mencatatnya, kemudian jangan lupa kita harus tahu siapa beliau, siapa mereka, siapa pembeli kita ya. Itu sangat penting. Suatu saat kita tinggal gampang sekali untuk share, untuk mau kongko dengan harga murah 50% atau 70%, share ya ke teman yang lainnya. Itu cuman kita kehilangan berapa detik ya, itu sudah akan tersebar dengan luas. Oke. Kemudian kita menjaga pelanggan itu supaya datang kembali seperti apa? Yaitu tadi pelayanan, karena dia tertarik dengan, kalau nggak produk, nomor satu produk, tapi belum tentu mereka kembali karena produk kita.
Mereka kembali karena mungkin tempatnya sekarang itu lagi viral yang namanya Instagramable. Jadi kita kalau makan kalau nggak Instagramable nggak seru. Jadi apa yang sebenarnya makanannya nggak begitu ya, makanya biasa saja misalnya. Tapi kita datang ke sana itu lebih seru dengan teman-teman, lebih oke untuk kongko, lebih oke untuk acara keluarga dan seterusnya. Jadi membuat pelanggan untuk kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah menarik pelanggan baru. Menarik pelanggan baru itu bisa sekarang ini dengan media sosial nggak sulit. Tapi yang terpenting adalah tadi yang Bu Koni bilang, jangan kecewakan pelanggan, tapi berikanlah mereka adalah servis yang paling bagus. Karena apa? Orang kalau kita nggak oke, orang akan atau komplain terutama, dia akan menceritakan orang kadang dilebih-lebihkan, kadang terlalu lebay. Padahal cuma masalah makanan sudah terlalu udah terlalu dingin sehingga tidak enak lagi dinikmatin. Itu mungkin dikatakan ke orang lain menjadi lebay. Itu sehingga dia akan menyebar semuanya bahwa makan di sana nggak enak. Itu atau basi karena sudah dingin. Nah, jadi lebay kan, padahal nggak basi karena mungkin dia terlalu asik ngobrol, lupa makanannya jadi dingin, dia makan jadi sudah dingin, nggak enak lagi untuk dinikmatin, harusnya dimakan panas-panas. Nah itu disebarluaskan bisa lebih dari 7 sampai mungkin apalagi di grup, bisa bayangkan. Tapi kalau bagus kadang lupa, kita sendiri yang menikmati, besok aku mau kesana lagi deh, kecuali kalau memang ada referensi atau ada seseorang yang menanyakan tempat itu atau makanan itu seperti itu, baru kita cerita ya. Kemudian menarik pelanggan baru ini, selain kita menunggu kedok tular, kemudian jangan kita mengecilkan nama word of mouth atau kedok tular ini, supaya kita mengharapkan bahwa konsumen ini akan balik lagi dengan konsumen yang baru gitu. Jadi ini sangat penting dan itu sangat efisien dan murah meriah kedok tular. Tidak harus kita harus kita nyebar pamflet, tidak harus kita iklan di sebuah media, tidak harus kita bayar sales untuk kemana untuk mencari konsumen atau untuk mencari pelanggan. Nah, jadi yang terpenting adalah kedok tular ini sangat efektif sekali. Dan cross selling, menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembelinya. Kadang-kadang sebuah perusahaan otomotif hanya menjual mobil selesai. Sekarang ini dia bisa jual spare partnya, kemudian dia bisa menawarkan bengkelnya, kemudian dia bisa menawarkan mungkin bisa mendatangkan teknisi ke rumah, dari barang menjadi sampai ke jasa. Oke? Nah, itu yang penting. Banyak, misalnya kita jualan kopi bisa kita jualan yang lainnya. Kenapa? Ya, cross selling dilakukan karena supaya orang itu tidak jenuh dengan apa yang kita jual. Contoh, di sini kita bisa jual tumblernya, kemudian tadinya jual kopi bisa jual nggak hanya tumbler, kemudian peralatan kopinya, perlengkapan kopinya, kemudian dari kopinya sendiri, dari bahannya sendiri dan sebagainya, dan bisa ngeracik sendiri dengan rasa yang sama ke rumah, atau bisa beli dengan literan. Cross selling ya. Jadi itu penting, kita harus ide itu harus selalu ada pada saat kita menjadi seorang penjual atau pengusaha atau entrepreneur. Oke teman-teman. Kemudian upgrading menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi atau gold card melawan silver card ya. Jadi dalam artian segmentasinya yang tadinya kita gold ya, kemudian why not kita bikin yang silver dong. Dengan apa? Yang tadinya rumah makan ini biasa saja, kita tawarkan yang gold dengan fasilitas yang berbeda. Dengan fasilitas mungkin bisa delivery, mungkin bisa dengan fasilitas dengan barang yang lebih oke. Karena apa? Dengan oke. Kemudian bisa juga dengan paket
Karena kalau paket biasanya kan harganya lebih lebih murah kalau kita retail. Tapi lebih mahal kan, uang yang dikeluarkan oleh konsumen lebih banyak, lebih besar. Karena apa? Karena barang yang diperoleh lebih dari satu. Biasanya seperti itu. Kemudian kita berikan paket. Kemudian fasilitas yang lainnya, yang tadinya tempatnya biasa saja, kita akan memberikan fasilitas untuk yang silver atau yang gold, maaf. Kemudian atau sebaliknya, kita punya kelas yang gold, tapi supaya kita merambah ke konsumen yang silver, kemudian oh ya kelasnya kita turunkan dengan cara yang retail. Yang tadinya gold ini harus beli paket, kita harus mengarah segmentasi kita ke yang silver, yaitu dengan cara yang retail, ya. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Ya, identifikasi ini adalah sangat penting, apalagi sekarang kita belanja di online, kita banyak e-commerce, itu juga kita banyak kendala ya. Banyak positifnya tapi pasti ada negatifnya juga. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati akan terjerat dengan penipuan. Jadi kita harus teliti, kemudian kita harus tahu apa yang harus kita ketahui kalau kita belanja di online, yaitu nomor satu adalah reviewer ya. Kita lihat reviewernya, kemudian kita lihat testimoni yang ada. Jadi kita tidak asal langsung beli. Itu yang kadang banyak konsumen itu terjerumus ke bahwa ternyata ini adalah penipuan. Ternyata barang tidak terkirim tapi kita sudah mentransfer sejumlah uang. Nah itu harus kita lihat viewernya, kita lihat testimoni, itu penting. Di mata kuliah yang sebelumnya itu kenapa Bu Koni itu mengeluarkan tes atau quotation-nya itu tentang testimoni, karena itu penting. Karena sekarang orang tidak lagi banyak datang di toko atau di warung untuk membeli sebuah produk atau jasa kita, tapi mereka bisa membeli lewat online saja. Dari situ belum tentu itu sama seperti yang dipikirkan oleh konsumen. Ya, dari situ kita harus baca supaya kita sesuai apa yang kita inginkan, kemudian kita tidak kecewa, kemudian kita tidak tidak terjadi penipuan. Jadi kita harus memang berhati-hati untuk memilih e-commerce atau memilih toko online yang akan kita lakukan transaksi tersebut. Oke. Kemudian mengurangi risiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam satu sistem pemborosan. Kita harus wirawiri lagi. Tapi kalau kita mempunyai sistem yang semuanya itu online, yang setiap orang bisa buka, setiap pelanggan atau setiap customer, yang kemudian kita bisa maintain, yang kemudian kita follow up lagi, kemudian gampang di copy oleh teman-teman yang lainnya atau marketing yang lain, itu akan lebih mudah lagi. Jadi jangan di keep sendiri atau disimpan dalam sistem yang sulit dibuka oleh orang lain ya. Kemudian respon yang lebih cepat ke pelanggan. Nah ini ya, kalau kita melakukan sebuah transaksi kemudian cepat ditanggapi oleh penjual, kemudian oleh perusahaan tertentu, kita akan merasa bahwa kita itu dihargai dan merasa bahwa kadang ada yang namanya konsumen itu waktu itu tidak hanya melulu untuk belanja, atau waktu itu tidak hanya ingin ngobrol sama penjualnya atau produsennya, tapi memang dia membutuhkan informasi yang akurat, membutuhkan informasi yang sesuai dengan dibutuhkan, dan pada saat itulah yang harus urgent diberikan jawaban oleh toko atau oleh penjualnya. Jadi itu sangat hati-hati. Jadi respon yang lebih cepat kepada pelanggan itu merupakan nilai atau value yang oke bagi pelanggan, sehingga tidak bikin kapok. Karena kadang pelanggan kalau sudah tidak dilayani secepat mungkin dia akan cari yang lain. Wah ini kayaknya toko nggak buka ya, atau udah nggak produksi lagi, atau mungkin toko ini nggak bonafit dah, mending aku cari yang lainnya aja yang secepat mungkin mendapatkan tanggapan apa yang saya inginkan ya. Kemudian selain respon yang cepat, kemudian meningkatkan efisiensi karena otomatis proses yang simple itu akan terlaksana ya. Kemudian meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang baru.
untuk mendapatkan peluang baru. Di sini ada kemampuan produsen atau kemampuan penjual untuk mendapatkan peluang baru agar mendapatkan pelanggan baru atau mendatangkan pelanggan yang sudah menjadi konsumen untuk datang kembali, ya. Oke. Kemudian tujuan CRM itu apa? Menurut Kalakota dan Robinson buku tahun yang diterbitkan tahun 2001, page 173 sebagai berikut. Menambah hubungan yang telah ada untuk menambah pendapatan perusahaan. Itu jelas ya, kita mementingkan profit juga. Kemudian memandang pelanggan secara luas untuk memaksimalkan hubungan di antara mereka sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengidentifikasi, menarik dan mempertahankan pelanggan yang potensial. Kemudian yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang terbaik dengan menggunakan informasi pelanggan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kebutuhannya. Jadi kita akan selalu upgrade produk kita atau jasa kita supaya pelanggan akan datang kembali kepada kita untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan produk yang kita jual. Kemudian maka pelanggan tidak perlu berulang kali meminta informasi, karena seperti itu nggak perlu seperti itu. Informasi baik secara sistem, kemudian baik itu secara langsung kita layanin, itu sangat penting sekali. Karena apa? Tanggapan, sekali tanggapan itu cepat ditanggapin kepada konsumen, dia akan merasa bahwa kita adalah merasa raja, ya. Konsumen adalah raja, pembeli adalah raja, maka kita akan mendapatkan pelayanan yang lebih. Maka perlu dong bahwa suatu saat saya akan kembali lagi untuk mendapatkan produk atau jasa yang telah ditawarkan oleh produsen atau pengusaha atau toko. Nah, kemudian maka pelanggan tidak perlu berulang kali meminta informasi yang mereka butuhkan kepada perusahaan sehingga menghemat waktu dan mengurangi frustasi bagi mereka. Kadang kita stres karena apa? Membutuhkan informasi yang valid. Kita sudah membutuhkan, misalnya kita fashion, kita mau beli baju muslim misalnya. Di situ tidak dijelaskan ukurannya atau warna yang tersedia. Berarti kita menunggu apa? Kita menunggu size, kita menunggu jawaban size lama, kita menunggu warna yang kita inginkan akan lama. Jadi membuang waktu. Daripada kita membuang waktu, kita akan cari toko yang lain. Itu rugi bagi si penjual dong, karena kita akan kehilangan calon pelanggan, atau mungkin bahwa ini adalah pelanggan yang sangat potensial. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya memperkenalkan saluran proses dan prosedur yang konsisten dengan perkembangan saluran komunikasi bagi pelanggan, maka semakin banyak karyawan yang terlibat dalam transaksi penjualan sehingga perusahaan harus memperbaiki konsisten proses dan prosedural. Kalau kita sekarang lihat adalah SOP, tapi kalau kita punya sebuah warung atau kita punya sebuah toko, itu tetap kita harus memperkenalkan saluran proses prosedur yang konsisten bagi pelanggan kita. Kalau ke perusahaan misalnya mau ke rumah sakit, ya. Ke rumah sakit prosedur pertama adalah kalau kita melakukan kontrol kepada dokter, kita harus sekarang adalah ada sistem secara online. Kita harus daftar dulu secara online, kita registrasi dulu, kemudian kita cek dulu sebelumnya adalah dokter yang kita butuhkan. Kemudian sebelum kita lihat dokter yang butuhkan, pasti kita pengen lihat profil. Kalau kita belum pernah mengenal dokter tersebut, kita akan butuh melihat profil dokter ini, pengalaman, kemudian praktek di mana saja. Itu juga sangat penting bagi pelanggan, sehingga itu membuat kita mudah mendapatkan informasi yang kita inginkan atau pasien yang kita diinginkan, sehingga kita akan lebih cepat melakukan suatu transaksi atau kita akan menjadi sebuah pelanggan dalam rumah sakit ini, contoh ya. Oke, kemudian tahapan customer relationship management itu apa saja? Yaitu mengidentifikasikan customer, mengidentifikasikan setiap kita ketemu dengan customer, setiap kita ketemu dengan calon konsumen, jangan lupa bahwa kita mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tidak penting dengan adanya
sebuah ada CS ya, customer service tidak penting, kemudian kita tidak penting yang namanya ilmu marketing, kemudian tidak penting yang namanya, kalau zaman dulu sales itu sales ya, dulu orang mengatakan sales gitu. Itu mereka itu sangat pandai berbicara, kemudian mereka sangat pandai membicarakan tentang produknya, kemudian mereka sangat pandai untuk memancing konsumen itu, calon konsumen untuk membeli dan menjadi konsumen dan bahkan menjadi pelanggan yang tetap. Nah, di situ kita harus melihat, karena apa, kita sudah tahu, minimal kita sudah tahu identitas pelanggan kita, bahwa misalnya ini pelajarkah, kemudian ini ibu rumah tanggakah, kemudian ini adalah seorang karyawangkah atau pengusahakah. Nah, kita harus tahu identifikasi kalau kita memang ingin menjadikan atau kita mencari atau menyaring konsumen yang benar-benar akan kita jadikan seorang pelanggan tetap kita ya. Informasi adalah penggerak CRM. Perusahaan mendapatkan informasi mengenai individu customer dari berbagai sumber ya, bisa dari media sosialnya, bisa dari konsumennya sendiri, bisa dari ID-nya ya, itu sangat banyak. Kemudian semakin banyak informasi yang dimiliki perusahaan, semakin baik nilai yang bisa disediakan bagi setiap customer dan calon customer dalam hal keakuratan, ketepatan waktu, dan dapat memberikan penawaran yang masuk akal. Sehingga kita memberikan penawaran apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Jangan kita salah produk, misalnya banyak sekali ya apa yang kadang salah. Kemudian kita menawarkan pelajar bahwa kita akan memberikan penawaran peralatan atau menawarkan AC pada seorang pelajar, itu salah. Karena apa? Dia seorang pengguna, tapi dia bukan konsumen, dia bukan pembelinya. Berarti kan kita salah arah, karena dia masih pelajar. Beda, mungkin nggak apa-apa pelajar, tapi dia adalah seorang pengusaha atau entrepreneur, boleh, berarti dia adalah seorang konsumen. Jadi kita harus tahu apakah pelajar ini adalah sudah menghasilkan penghasilan sehingga dia bisa belanja, sehingga dia bisa menjadikan konsumen kita, ataukah dia hanya sebagai pengguna. Itu yang harus jadikan catatan, yaitu targeting yang harus kita jadikan sebuah catatan bagi perusahaan atau bagi penjual. Oke. Kemudian kita harus membedakan customer memiliki kebutuhan yang seperti apa ya, pasti akan berbeda-beda kebutuhannya. Internet memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasikan sebagai kesamaan maupun perbedaan individu dan kelompok, kemudian menggunakan untuk meningkatkan keuntungan. Kemudian CRM memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang ada dan menerapkan secara tidak sama terhadap customer yang paling menguntungkan. Jadi kita harus pilih-pilih. Kemudian mana customer yang akan menguntungkan, mana customer yang akan mendapat hanya sebagai pembeli awal saja, mana yang akan menjadi pelanggan kita. Jadi akan kita pilih-pilih. Kemudian ada, sebelum kita melakukan suatu usaha, ada yang namanya kita memberikan analisa SWOT atau STP. Nah, di situ kita lakukan pada CRM juga. Kemudian ide yang baru ialah bahwa teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi high value terhadap konsumer sehingga bisa memberikan penawaran secara real time. Ya, jadi kalau kita memberikan penawaran secara real time, itu memberikan efisiensi pada penjual dan baik pada konsumen. Begitu. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini kita cukupkan, akan kita jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Terima kasih, salam sukses buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.